Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tokoh yang sangat berjasa di Republik ini, namanya Muhammad Natsir. Jadi, ya, kalau hari ini kamu mendengar ada orang mengatakan NKRI harga mati, tapi kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa untuk mengembalikan kepada NKRI, hampir tidak ada yang ingat. Dia adalah Muhammad Natsir. Jadi NKRI itu tahun 1945, 1949 menjadi negara bagian terpecah-pecah. Tahun 50 baru dikembalikan oleh Pak Natsir dengan mosi integralnya itu. Dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Perlu kamu renungkan, Pak Natsir itu ketua Masumi, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang mengajukan dasar negara itu Islam. Tetapi menariknya, ketika Kartosuwiryo, pernah mendengar Kartosuwiryo? Kartosuwiryo itu memberontak dengan mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Pak Natsir selaku Menteri Penerangan mendatangi Kartosuwiryo untuk mengatakan, hentikan kegiatanmu itu. Padahal secara ideologi kan sama kan. Kartosuwiryo ya kepingin menjadikan Indonesia negara berdasar Islam. Pak Natsir selaku ketua Masumi juga ingin mendirikan negara Islam. Tetapi karena cara yang ditempuh oleh Kartosuwiryo itu dengan memberontak, Pak Natsir tidak setuju. Caranya saja sudah dikritik oleh Pak Natsir. Kalau negara ini berdasarkan hukum dan kemudian ada level-level cara berdiplomasi, kenapa menempuh cara dengan kekerasan? Itu yang ditentang oleh Pak Natsir. Dan yang paling menarik, ada satu lagi. Kalau kamu mendengar ada orang mengatakan bahwa demokrasi itu sistem tauhid. Apa? Tauhid. Tauhid itu ya setan lah. Kenapa? Karena dianggap sistem demokrasi itu kan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi orang-orang tertentu itu menganggap bahwa karena kekuasaan negara itu ada di tangan rakyat, itu musyrik itu. Nah, di antaranya itu ada tokoh namanya Abul A'la Al-Maududi. Jadi di Pakistan saja. Pakistan itu sampai hari ini kan dasarnya adalah negara Islam Pakistan. Tokoh pendiri negara Pakistan itu namanya Abdul A'la Al-Maududi. Abdul A'la Al-Maududi itu jelas-jelas mengatakan demokrasi itu syirik karena kedaulatan ada di tangan manusia. Jadi partai Jamiatul Islam Abu A'la Al-Maududi itu kan sama dengan Pak Natsir yang Masumi. Tetapi Pak Natsir cara berpikirnya tidak seperti orang-orang itu. Tidak seperti Abu A'la Al-Maududi bahwa demokrasi ada di tangan rakyat, maka itu syirik. Pak Natsir cara berpikirnya, ini kamu harus pelan-pelan mendengarkannya ya. Karena ini sedikit masalah tauhid. Kalau Pak Natsir mengatakan kedaulatan itu ada di tangan Allah, tetapi kedaulatan itu dilaksanakan oleh manusia. Jadi kalau kedaulatan itu di tangan Allah, terus bagaimana? Kalau yang memegang itu Allah sendiri, memangnya Allah ikut bernegara? Kalau tafsirannya bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu syirik.
Itu kata Abu Ala Al-Maududi, tokoh negara Republik Islam Pakistan. Tetapi Pak Nasir tidak begitu. Tidak. Kedaulatan itu memang ada di tangan Allah. Tetapi ketika melaksanakan kedaulatan itu melalui makhluk, melalui manusia. Ini serius. Kamu dengarkan pelan-pelan, karena setiap hari kamu melakukan itu, sholat. Saya membaca pendapatnya Pak Nasir ini, saya jadi teringat surat Fatihah. Ketika kita membaca surat Fatihah kan ihdinas shiratal mustaqim. Beri petunjuk aku jalan yang lurus. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah kan? Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah beri petunjuk aku jalan yang lurus. Menariknya ayat itu dilanjutkan shiratal ladzina. Tuh nanti tanya kepada guru-guru yang ahli bahasa. Menarik. Fatihah itu ngomong, ya Allah beri aku jalan, petunjuk aku jalan yang lurus. Mintanya kepada siapa? Tetapi ayat selanjutnya shiratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang yang Kamu bisa nangkep ini? Pelan-pelan. Jadi kita mintanya kepada Allah, tetapi contoh shiratal mustaqim itu melalui orang-orang yang an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang tidak ghairil maghdub alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang tidak dimurkai dan tidak itu sesat. Jadi contoh jalan yang baik itu kita bukan berkhayal melihat di langit, tapi melihat manusia. Kurang lebih kan sama kan Pak Nasir ngomongnya. Kedaulatan ada di tangan Allah. Tetapi kedaulatan ketika dijalankan di dalam suatu negara melalui manusia. Melalui makhluk. Itu bersyukur kamu. Masih kecil kamu sudah mendengar ini. Dan nanti ajak diskusi dengan ustadz-ustadznya yang lain. Kalau nanti ada perbedaan, mari kita duduk bersama untuk didiskusikan lebih lanjut. Tapi ini agak sedikit, itu esensi hidup itu saja. Betapa hebatnya seorang tokoh Nasir di dalam menerjemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nasir itu akhirnya pada tanggal 26 April 1951 mengundurkan diri dari perpolitikan Indonesia. Karena Pak Nasir juga pernah kecewa dengan pemerintah. Kemudian dia bergabung dengan teman-temannya yang ada di Sumatera. Pak Nasir juga ikut memberontak melalui PRRI, Pergerakan Revolusi Republik Indonesia. Nah, nanti itu cerita lengkapnya akan dibahas secara khusus. Mengapa dan pertimbangan apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad Nasir, yang dia pernah menegur Kartosuwiryo untuk tidak memberontak karena ingin melaksanakan syariat Islam di negeri ini. Padahal dia masyumi. Sama, yang kedua juga kita perlu merenungkan. Pak Nasir itu ketua masyumi. Tapi ketika Indonesia dipecah menjadi negara serikat, itu bukan dia langsung memanfaatkan momentum langsung, wah kalau begitu negara ini dijadikan dasarnya negara Islam saja seperti kehendak masyumi. Tidak. Dia mengembalikan ke negara kesatuan Republik Indonesia melalui mosi integral. Kenapa? Karena pertimbangan Pak Nasir bukan pertimbangan partainya, tapi pertimbangan bangsa dan negaranya yang majemuk ini. Saya tidak tahu ini diajarkan enggak di dalam sekolah-sekolah.
Tapi ini sudah mulai langka. Cara berpikir seperti ini di dalam masyarakat bangsa yang beraneka ragam. Sukunya, keyakinannya, pandangan hidupnya, dan lain sebagainya. Tapi Pak Natsir memberi contoh kita dengan sebaik-baik. Itu sekintas kilas dari pendidikan dan karier Pak Natsir. Bahkan Pak Natsir itu pada zaman Orde Baru juga mengalami, jadi zaman Orde Lama ketika Bung Karno masih berkuasa, Pak Natsir ini juga dipenjara. Karena dia dianggap menentang pemerintah pusat. Zaman Orde Baru ketika Pak Harto berkuasa, dia juga mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, dan kesulitan politik. Apa itu? Karena dia ikut menandatangani petisi 50. Jadi dulu orang tua-tua kita itu ada Ali Sadikin, ada Pak Hugeng, ada Pak Natsir, ada Adnan Buyung Nasution. Itu 50 orang itu menandatangani petisi mengkritik kebijakan Pak Harto. Tapi karena waktu itu Pak Harto berkuasa, 50 orang yang menandatangani petisi 50 ini mengalami kesulitan hidup. Bahkan ada cerita keluarganya Ali Sadikin itu mau meminta kredit ke bank saja, tidak bisa. Pak Nasution, Jenderal Nasution itu tidak boleh ngajar, tidak boleh ceramah, tidak boleh ke mana-mana. Termasuk Pak Natsir. Coba bayangin, orang yang hidup untuk bangsanya tapi dia rela menderita dalam tanda kutip. Itu yang saya katakan. Berdosa kamu kalau mendengar kisahnya saja tidak serius. Ini orang besar dan orang yang sangat berjasa pada kehidupan kita hari ini. Kita tidak akan bisa begini kalau tidak ada perjuangan mereka-mereka ini. Kemudian Pak Natsir ini mendirikan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Indonesia yang kantornya di Jalan Keramat, Jakarta Pusat. Apa yang dilakukan dia? Yaitu mengkader begini, terus menyebar dai-nya itu ke Papua, ke Sulawesi, tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh fasilitas pendidikan. Dan ketika Pak Natsir itu menandatangani petisi 50, dai-dai Dewan Dakwah yang ada di daerah-daerah itu mengalami kesulitan juga. Jadi zaman Bung Karno saja, Bung Karno kan temannya. Bung Karno itu kan temannya Pak Natsir. Ya kan? Tapi dia karena berbeda pandangan politiknya, dia dipenjara. Jadi politik itu begitu. Kalau tidak sepaham, orangnya yang dikurungi, bukan pendapatnya yang diimbangi. Nah, kamu sekarang ini belajar pengalaman seperti ini. Kalau berbeda pendapat dengan orang, jangan fisikal. Jangan apa? Jangan fisikal. Pendapat harus dilawan dengan pendapat. Orang nulis buku harus dilawan dengan nulis buku. Bukan orang menulis buku dilawan dengan dilarang beredar. Bukan begitu. Itu kisah dialek romantik Pak Natsir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tolong kamu setiap saat doakanlah orang ini sebagai rasa terima kasih kita atas perjuangan.
Pak Nasir itu tidak hanya berjasa dan terkenal di dalam negeri, tetapi di luar negeri pun Pak Nasir itu sangat dihormati. Ada cerita menarik, saya akan menyampaikan ya paling tidak 1-2 kisah. Ketika Pak Muhammad Nasir meninggal pada tanggal 6 Februari 1993, saya masih berkesempatan untuk sholat jenazah dan mengantarkan beliau ke makam di Karet, Bifak, Jakarta. Dan pada saat pemakaman itu hujan begitu lebat. Ketika Pak Nasir meninggal tanggal 9 Februari 1993, itu ada fax ucapan bela sungkawa dari Jepang. Takeo Fukuda namanya. Fukuda ini pernah menjadi Perdana Menteri Jepang. Di dalam surat fax-nya itu menarik dibaca. Apa? Kata Fukuda, kira-kira ringkasnya itu, mendengar berita meninggalnya Muhammad Nasir, saya merasakan suasana yang lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Coba, itu orang Jepang saja ngomong begitu. Mantan Perdana Menteri. Fact itu dibaca dan ditanyakan kepada orang-orang tua yang sejaman dengan Pak Nasir. Ini kok ucapan selamat, ucapan bela sungkawanya ini kok agak bandingkan meninggalnya Pak Nasir dibandingkan dengan jatuhnya bom di Hiroshima Nagasaki. Kata mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda itu katanya lebih hebat atau lebih dahsyat berita meninggalnya Pak Nasir daripada jatuhnya bom di Hiroshima Nagasaki. Padahal kan kita semua tahu. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, 2 kota ini hancur lebur. Dan yang mati itu ratusan ribu. Karena dampaknya itu kemudian banyak yang meninggal. Tapi kata mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda, meninggalnya Pak Nasir itu lebih dahsyat dari itu. Kalau ditanyakan kepada orang tua-tua temannya Pak Nasir, kenapa kok ada fact begini? Mayoritas jawaban yang pernah saya dengar adalah, ya kan Pak Nasir itu mantan Perdana Menteri. Jadi hubungan diplomatik di dunia ini tidak heran kalau orang di luar negeri itu begitu menghormati Pak Nasir. Tapi rupanya itu bukan jawabannya. Jawaban itu hampir 10 tahun Pak Nasir meninggal baru kejawab. Apa itu? Ketika konflik Palestina dengan Israel, negara Saudi itu, Saudi Arabia, karena dia akan menjual minyaknya kemana-mana termasuk ke Jepang. Dan minyak bagi Jepang itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk bisa pabrik-pabrik otomotifnya Jepang itu bisa bergerak karena pakai bahan bakarnya minyak. Tapi karena ada konflik antara Israel dan Palestina itulah negara Saudi Arabia memblokir penjualan minyak ke Jepang. Kamu bisa membayangkan, kalau kamu di sini tiba-tiba tidak boleh ada beras yang masuk ke sini, makan apa kamu? Di Jepang itu karena industrinya harus jalan pakai minyak, tiba-tiba minyak di stop. Ada seorang pejabat Jepang namanya
Maeda yang rumahnya ada di Jakarta itu. Jadi Maeda ini dulu ketika menjadi pejabat militer Jepang, rumahnya itu dijadikan tempat Bung Karno, Bung Hatta merumuskan proklamasi. Kata Maeda ini, tolonglah kamu ke Nasir. Muhammad Nasir itu sekarang sudah tidak menjadi Perdana Menteri, sudah tidak berkuasa, dia sudah menjadi orang biasa. Tapi tolonglah kamu ke sana. Ceritakan kesulitan Jepang karena diblokir minyak dari Saudi Arabia. Dunia ini tahu, jadi orang Jepang Maeda itu tahu bahwa Pak Nasir itu sangat dekat dengan Raja Faisal. Kakeknya Raja Salman sekarang ini. Jadi waktu itu Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Faisal. Ketika utusan Jepang ini datang ke Pak Nasir itu menulis secari kertas dengan bahasa Arab dan diberikan kepada utusan Jepang itu. Dan utusan Jepang itu datang ke Saudi Arabia sana, memberikan suratnya Pak Nasir itu ke Raja Faisal. Tidak lama kemudian minyak yang tadinya diblokir itu dicairkan lagi lewat Indonesia ke Jepang. Dan itu orang Jepang bersuka cita. Ya bayangkan yang tadinya pabriknya sudah mulai macet, tiba-tiba ada saluran minyak lagi. Ketika Pak Nasir diberi hadiah tidak mau menerima. Dan ketika keluarganya, istrinya diberi hadiah, diberitahu kalau ada hadiah dari Jepang, ditolak. Betapa ikhlasnya orang ini. Itulah baru saya pun merasa bisa terjawab. Kalau ada fact dari Fukuda, mantan Perdana Menteri, mendengar berita meninggalnya Muhammad Nasir lebih dahsyat daripada jatuhnya bom di Hiroshima Nagasaki. Jadi bisa dibayangkan. Seorang Nasir yang katanya suratnya bahasa Arab tidak penuh dalam satu halaman, diterima oleh Raja Faisal, begitu dibaca langsung cair minyak. Itu orang tidak membayangkan betapa hebatnya orang ini dan betapa ikhlasnya. Ketika diberi hadiah oleh Jepang itu dia ditolak. Jadi orang jujur itu ada. Satu, saya merasa bersyukur sebelum saya meninggal, saya sudah menemukan jawaban kenapa Fukuda, mantan Perdana Menteri Jepang itu bisa membuat fact seperti itu. Ucapan bela sungkawa. Tidak pernah diceritakan oleh Pak Nasir. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Satu. Kedua, Indonesia itu pernah berantem dengan Malaysia. Jadi Bung Karno itu pernah membuat program namanya Ganyang Malaysia. Jadi perang dengan Malaysia itu. Ya namanya perang itu kan ada upaya-upaya untuk diplomasi damai. Kalau kamu nanti membuka Google atau YouTube tentang upaya diplomasi konfrontasi Indonesia-Malaysia, begitu kamu pencet, yang keluar nama itu apa? Ali Murtopo. Karena waktu itu Ali Murtopo adalah orang yang ditugasi di dalam sebuah lembaga untuk menjalin hubungan supaya pertikaian itu mereda. Tetapi Ali Murtopo ketika ke Malaysia, waktu itu Malaysia itu Perdana Menteri namanya Tengku Abdul Rahman. Itu didatangi oleh Ali Murtopo sebagai pejabat negara Indonesia untuk supaya damai. Itu ditinggal pergi. Artinya saking marahnya Tengku Abdul Rahman kepada Indonesia. Tetapi tiba-tiba ada orang mengatakan, tolonglah kamu ke Nasir. Sekali lagi ke Pak Nasir. Dan kamu tahu, pada waktu itu Pak Nasir di dalam penjara.
karena dia dipenjara oleh Bung Karno. Coba kalau kamu yang dipenjara, tiba-tiba ada orang datang, tolonglah ini supaya sengketa Indonesia ini selesai. Kira-kira apa jawabmu? Biarin saja wong saya ditahan. Tapi Pak Nasir ketika datang utusan dari pihak-pihak tertentu itu, dia tolonglah. Karena Pak Nasir katanya sangat dekat dengan Tengku Abdurrahman ini. Apa jawab Pak Nasir? Aku di dalam penjara. Siapa yang mau mendengarkan nasihat saya? Akhirnya Pak Safruddin Prawina Negara membawa kertas dan pena, udahlah kamu tulis. Ditulis oleh Pak Nasir, nggak tahu saya apa isinya, karena saya belum membaca dokumen itu. Dibawa ke Malaysia, ke Tengku Abdurrahman, ketika tahu ini surat dari Pak Nasir dibaca, mulailah ketegangan politik Indonesia-Malaysia itu mencair. Sudah dua yang kamu dengar sekarang ini. Satu, dia berjasa kepada orang Jepang karena bisa mencairkan embargo minyak dari Raja Saudi, yaitu Faisal. Dan karena suratnya Pak Nasir, Raja Faisal bisa mencairkan minyaknya itu ke Jepang. Dan yang kedua, karena suratnya Pak Nasir, Tengku Abdurrahman yang konfrontasi dengan Indonesia, Malaysia itu bisa menerima hal-hal yang lebih baik sehingga peperangan tidak terus-menerus dilakukan. Tetapi di dalam sejarah tidak ada ini dicatat. Yang ketiga, mungkin ini terakhir supaya kamu tidak kecapean. Pak Nasir itu sangat dihargai oleh dunia Timur Tengah. Dia sangat berjasa di dalam membela perjuangan rakyat Palestina. Saking terkenalnya di dunia Timur Tengah itu, Pak Nasir pernah mendapat sebuah penghargaan, yaitu penghargaan King Faisal tahun 1980. Jadi ada apa namanya, piagamnya Raja Faisal, dan orang yang dipilih menjadi memperoleh penghargaan Faisal itu karena orang berjasa, dan tidak hanya sekedar mendapat piagam saja, tapi juga mendapat uang. Apa yang terjadi? Uang yang dia terima dari penghargaan Raja Faisal ini disalurkan ke semua umat. Masjid-masjid kecil yang ya, jaringan Pak Nasir itu kan dakwah. Jadi Dewan Dakwah itu kan berdakwah di daerah-daerah pelosok. Uang itu katanya tidak ada yang mampir di dalam sakunya, tapi semua untuk kepentingan umat. Ini salah satu teladan satu lagi di Republik Indonesia ini yang sangat berjasa di dalam memegang amanat. Itu kalau uang, itu kan uang hadiah, kan milik dia kan. Tapi dia tidak tega dibagikan, karena katanya ketika dia menerima hadiah itu, ada wartawan yang melihat, saya melihat Pak Nasir kok seperti terharu begitu. Apa yang ada di dalam perasaannya? Apa jawab Pak Nasir? Ketika aku menerima hadiah, yang terpikir oleh saya adalah umat yang ada di daerah-daerah itu. Karena saya mendapat hadiah itu karena mereka, bukan karena saya. Coba betapa rendah hati, jujur, dan kompeten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kamu itu, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, menjadi nasir-nasir pada abad ini. Serius belajar, serius berdoa, serius peduli kepada sesama. Insya Allah watak dan karakter Pak Nasir akan ada di dalam kehidupanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.